Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Malas Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang operasi hitung bilangan bulat bagian kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat. Tidak usah berlama-lama, inilah videonya. Pengurangan operasi bilangan bulat. Oke, sebelum saya jelaskan contohnya, saya akan jelaskan dulu di sini beberapa alurnya ya. Jika bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif, itu kemungkinan jawabannya ada dua ya. Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Selanjutnya, jika bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif, maka jawabannya juga ada dua. Bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Berikutnya, jika bilangan positif dikurangi bilangan negatif, maka hasilnya akan selalu bernilai positif. Sebaliknya, jika bilangan negatif dikurangi bilangan positif, akan bernilai negatif. Langsung saja kita bahas contohnya. Oke, untuk contoh soalnya di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, jika bilangan positif dikurangi dengan bilangan positif, maka akan bernilai positif atau bernilai negatif untuk hasilnya ya. Untuk contohnya yaitu yang pertama, 9 dikurang 5. Di sini yang dikurangi itu 9 dan yang mengurangi itu 5 ya. Jika yang dikurangi itu lebih besar daripada yang mengurangi, maka akan bernilai positif. Maka tinggal dikurangi saja, 9 dikurang 5 hasilnya 4 ya. Kemudian 2 dikurang 7. Karena yang dikurangi di sini 2 dan yang mengurangi di sini 7, silakan perhatikan. Di sini dikurangi 2, mengurangi 7. Karena yang dikurangi itu lebih kecil daripada yang dikurangi, hasilnya akan bernilai negatif. Ya. Hasilnya akan bernilai negatif. Maka tinggal dikurang saja, 7 dikurang 2, hasilnya negatif 5. Itulah yang membedakan. Mengapa di sini akan didapatkan dua jawaban kemungkinan? Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Karena, saya ulangi lagi ya. Jika yang dikurangi itu lebih besar daripada yang mengurangi, maka akan menghasilkan positif. Sedangkan jika yang dikurangi itu lebih kecil daripada yang mengurangi, akan bernilai negatif. Jelas ya? Contoh berikutnya, 7 dikurang 8. Silakan perhatikan. Yang dikurangi itu 7, yang mengurangi itu 8. Karena yang dikurangi itu lebih kecil daripada yang mengurangi, maka akan bernilai negatif. Maka hasilnya negatif 1. 12 dikurang 6. Karena di sini 12 kurang 6, yang dikurangi itu 12 dan yang mengurangi itu 6, maka hasilnya pasti bernilai positif. 12 dikurang 6, 6. Ya. 4 dikurang 4. Bagaimana kalau 4 dikurang 4 seperti ini? Sama-sama. Kalau dia sama, ya pasti jawabannya 0 ya. Selanjutnya, jika bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif, kemungkinan ada dua. Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Seperti ini ya. Oke. Di sini saya pakai trik untuk menyelesaikannya. Misal negatif 4 dikurangi dengan negatif 3. Nah, di sini jika ada pengurangan bertemu dengan tanda negatif atau berdekatan, maka akan bernilai positif seperti ini. Ya. Jadi bisa ditulis min 4 ditambah 3. Nah, ingat lagi untuk materi sebelumnya, yaitu penjumlahan min 4 ditambah 3. Nah, karena min 4-nya itu atau angka 4-nya lebih besar daripada 3-nya, berarti hasilnya pasti akan bernilai negatif ya. Jadi tinggal dikurang, 4 dikurang 3 itu 1 ya. Jadi jawabannya adalah berapa? Negatif 1. Seperti itu. Selanjutnya, min 6 dikurang min 9. Ini jadi tambah. Jadi min 6 tambah 9. Jadi hasilnya adalah positif 3. Karena 9 ini bernilai lebih besar ya. Selanjutnya, min 13 dikurang min 3. Ini jadi tambah. Jadi min 13 tambah 3 hasilnya minus 10 ya. Lanjut lagi, min 2 dikurang
min 15. Jadi ini jadi tambah. Jadi bisa dibaca min 2 ditambah 15. Min 2 tambah 15 hasilnya berapa? Positif 13. Terakhir, min 6 dikurang min 6. Ini jadi tambah. Berarti min 6 ditambah 6. Nah, karena dia sama, maka akan bernilai. Berikutnya, jika bilangan positif dikurang bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Oke, sebagai contoh ya. Di sini 2 dikurang negatif 5 ya. 2 dikurang negatif 5. Ingat trik sebelumnya, jika tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, ini akan bernilai positif. Maka bisa dituliskan 2 ditambah 5. 2 tambah 5 kan ini dua-duanya positif, maka hasilnya adalah 7. Seperti itu ya. Maka akan memaksa jawabannya akan bernilai positif 7. Nah, seperti ini juga untuk contoh berikutnya. 9 dikurang negatif 7, maka 9 ditambah 7 hasilnya 16 ya. Contoh berikutnya, 6 dikurang negatif 10. 6 dikurang negatif 10 hasilnya 16 ya, karena ini positif. Contoh berikutnya, 12 dikurang negatif 8. Ini menjadi tanda plus atau penjumlahan, berarti 12 tambah 8 hasilnya 20. Terakhir, 7 dikurang negatif 7 hasilnya 14 ya. Inilah untuk contoh bilangan positif dikurang untuk bilangan negatif, maka hasilnya akan selalu bernilai positif ya. Berikutnya, jika bilangan negatif dikurang dengan bilangan positif, ini selalu bernilai negatif ya. Artinya apa? Artinya negatifnya bertambah. Negatifnya bertambah ya. Saya akan jelaskan di sini. Misal negatif 4 dikurang dengan negatif 8. Artinya jika ada satu garis bilangan, anggaplah di sini min 4. Ingat, pengurangan itu mengarah ke kiri ya. Sedang untuk pengurangan. Sedangkan untuk penjumlahan kan dia akan selalu mengarah ke kanan untuk garis bilangan. Karena di sini min 4 dikurang 8, berarti kan kalau pengurangan dia akan mengarah ke kiri. Karena ke kiri itu selalu bernilai negatif, maka negatifnya bakal bertambah. Jadi hasilnya akan selalu bernilai negatif. Jadi tinggal dijumlahkan 4 tambah 8, 12, maka jawabannya adalah negatif 12 ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya, jika bilangan negatif, ini bilangan negatif dikurang dengan bilangan positif, ini bilangan positif, maka hasilnya apa? Hasilnya akan bernilai negatif. Jadi jawabannya tinggal dijumlahkan ini. 8 tambah 5, 13, jadi hasilnya negatif 13. Oke, paham ya? Untuk soal berikutnya, negatif 3 dikurang negatif 12, maka negatifnya bertambah. 3 tambah 12, 15, maka hasilnya negatif 15 ya. Negatif 14 dikurang 5, tinggal dijumlahkan. 14 tambah 5, 19, berarti hasilnya negatif 19 ya. Negatif 9 dikurang 9, maka hasilnya adalah negatif 18. Inilah contoh untuk yang keempat, negatif dikurangi dengan positif, maka hasilnya akan selalu bernilai negatif. Oke, ngerti ya? Tinggal dikuasai ini teori untuk pengurangannya, maka kita akan lebih paham bagaimana cara menghitung pengurangan pada bilangan bulat. Nah, di sini ada latihan yang teman-teman bisa kerjakan ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.